Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia hari ini kita kembali bertemu dalam podcast dengan sahabat muslim. Telah hadir di studio bersama Gus Muhib, sama saya sendiri Said dan Pak Gofur. Kali ini kita akan mendengarkan tentang Sakofah Peradaban Islam yang secara spesifik pada kesempatan kali ini Gus Muhib akan menjelaskan tentang pemahaman tentang riba yang sudah kita tidak asing dalam kita kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang benar menurut peradaban Islam seperti apa nanti akan dipresentasikan oleh Gus Muhib. Silahkan Gus Muhib, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Al-Quran disebutkan, saya langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Gitu. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Gitu. Riba itu sebenarnya bukan hanya bunga. Gitu. Paling sederhana memang bunga. Itu yang sudah dipahami di masyarakat. Tetapi di dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa sebenarnya riba itu juga perdagangan juga sebenarnya, gitu kan. Baik juga, tapi itu dia yang diharamkan oleh Allah. Jadi perdagangan, jual beli yang diharamkan oleh Allah itu namanya riba. Jual beli barang maupun jual beli jasa. Salah satunya adalah yang paling sederhana itu adalah bunga itu. Gitu. Bunga itu dari segi fakta itu aturan yang zalim. Mengapa? Karena bagi perdagangan, sebuah transaksi jual beli itu secara normal gitu, peluangnya ada rugi dan untung. Itu sudah pasti. Natural gitu ya. Itu 50% untung, 50% rugi. Peluangnya kayak begitu. Tetapi bagi pemilik modal, mereka menganulir aturan bahwa pemilik modal harus 100% untung. Tetapi bagi pekerjaan dan seterusnya, mereka bisa rugi gitu. Tapi mereka mengatakan modal harus tumbuh terus, kan begitu. Itu artinya menganulir peluang rugi. Itu aturan yang tidak adil. Gitu kan. Makanya Allah mengharamkan riba, salah satu hikmahnya gitu ya. Gitu. Tapi yang jelas dunia ini milik Allah, kehidupan yang menciptakan Allah, manusia diciptakan oleh Allah, dunia diciptakan oleh Allah. Allah lah yang berhak mengatur manusia. Jadi semua itu adalah ujian bagi manusia. Gitu. Allah memberikan aturan, Allah menciptakan dan Allah memberikan aturan. Harta itu juga milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua itu milik Allah, apa yang di langit dan di bumi. Kemudian Allah memberikan kepada manusia untuk dimiliki dan kemudian berpindah pemilikan dengan transaksi-transaksi yang diatur oleh Allah. Salah satunya adalah perdagangan. Dan perdagangan yang mengandung unsur kezaliman itulah yang dinamakan riba. Itu yang dilarang oleh Allah. Nah ini singkatnya kayak begitu presentasinya. Kalau kemudian apa implikasinya ketika ini riba dilarang oleh Allah, kemudian masyarakat bagaimana menanggapinya dan apa akibat luasnya di masyarakat, gitu. Ini akan mengenai semua karena manusia tidak akan lepas dari transaksi jual beli, gitu. Karena itu bagaimana membangun transaksi jual beli dari segi hubungan antar manusia menjadi transaksi yang adil, di sisi lain mengikuti aturan yang mengabdi kepada Allah sehingga peradaban yang diinginkan itu mempunyai nilai dunia dan akhirat. Nah, saya pikir singkatnya untuk presentasinya kayak gitu. Silahkan kalau mau diperdalam. Ya, terima kasih Gus. Kita tahu bersama-sama bahwa posisi kita ini kan sebagai kacamata sudut pandangnya sebagai seorang muslim ya.
sebagai umat Islam. Tentu kita meyakini bahwa secara syariat, secara akidah itu kan harus meyakini bahwa perintah Allah itu harus jalan, termasuk urusan riba ini, Ustaz. Ya, Nah, itu bagaimana kehidupan sehari, posisi kita untuk mendakwakan ke masyarakat, Ustaz? ya. Jadi begini ya, apa namanya, Islam itu dalil ya, gitu. Islam dalam artian yang dimaksud Islam itu mestinya sudut pandangnya harus dari kacamata dalil, bukan dari sudut kacamata orientalis ya. Kalau orientalis itu kan melihat Islam itu apa yang dilakukan oleh orang Islam sekarang, gitu. Nah, ya itu cara pandang yang keliru, gitu. Nah, kalau mestinya standarnya adalah dalil dari Al-Quran Sunnah. Apakah itu dikerjakan oleh orang Islam sekarang atau tidak, itu masalahnya, gitu. Bukan Islam itu dilihat dari apa yang ada di Islam, gitu ya. Nah, kalau kita mengacu kepada dalil, gitu ya, Rasulullah itu tegas, gitu. Tidak akan pernah umatku itu sepakat dengan kesesatan, gitu. Jadi umat Islam itu tidak akan pernah sepakat dengan kesesatan. Salah satu kesesatan adalah riba. Salah satu bentuknya, gitu ya. Gitu. Gitu. Nah, kalau dia sepakat dengan riba, artinya dia bukan umatku, kan gitu toh. Mafhum mukhalafahnya kan gitu, gitu. Jadi tidak akan pernah umatku, gitu. La yajtami ummati ala dhalalatin. Tidak akan pernah umatku itu sepakat dengan kesesatan. Salah satu contoh kesesatan adalah riba. Gitu. Jadi kalau dibalik ya mafhum mukhalafahnya, berarti kalau dia sepakat dengan riba, berarti dia bukan umatku. Gitu. Apa ada? Begini, di dalam hadis Hudzaifah itu disebutkan, nanti itu di masa akhir zaman ya, di masa fitnah itu orang itu gitu menggunakan bahasa kita gitu ya, jadi menggunakan dalil juga begitu. Tapi mereka menyeru kepada pintu-pintu jahanam. Apa bisa? Bisa, gitu. Contohnya misalnya menggunakan dalil untuk melegitimasi riba. Misalnya begini pertanyaannya. Bagaimana ini ada hutang 100%, kemudian bunganya 30%. Harus dibayar berapa? Gitu. Harus dibayar 130 atau dibayar 100. Gitu. Ini sudah perjanjian, sudah bermaterai misalnya, gitu, udah bersumpah dan sebagainya. Lalu orang yang menyeru kepada pintu jahanam, mereka akan mengatakan, Al-Quran mengatakan, aufu bil ahdi, kan gitu ya. Penuhilah janji. Innal ahda kana mas'ula. Gitu. Aufu bil ahdi. Gitu. Tempatilah janji, itu perintah Allah. Tapi apa iya Allah memerintahkan menepati janji untuk melanggar perintahnya begitu? Inilah fakta yang 1400 tahun lalu sudah dibicarakan, ditanyakan oleh Hudzaifah bin Yaman. Ada penyeru-penyeru ke pintu-pintu jahanam yang menggunakan bahasa kita, menggunakan dalil juga begitu. Ini memelintir Al-Quran untuk menegakkan kesesatan. Dan contohnya mengenai riba itu. Mestinya bagaimana? Mestinya yang digunakan bukan dalil ini. Gitu. Kalau dia sepakat dengan riba haram, mestinya dia gunakan hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan di dalam satu hadis itu,
kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batilun. Semua syarat yang tidak ada dalam kitab Allah batal. Gitu. Jadi tidak ada urusan gitu. Yang wajib dibayar itu hanya 100. Itu 30 bunganya tidak perlu dibayar, bahkan tidak boleh. Itu. Kalau ada peradilan Islam, ini akan ditindak. Gitu. Sebab ini sebuah tindak pidana, begitu. Bukan sekedar perdata ini kerugian, bukan, ini tindak pidana, melanggar hukum ini, gitu. Dan ketidakadilan, gitu. Tapi ini dari sudut pandang peradaban Islam ya, gitu Islam. Nah, kalau dari sudut pandang peradaban kapitalis ya beda lagi, gitu kan. Gitu. Jadi kita tidak membahas, kenapa kita nggak bahas dari sudut pandang kapitalis? Karena kita mendakwahkan Islam, bukan mendakwahkan kapitalisme, gitu kan. Karena kita juga takut nanti kalau mendakwahkan kapitalisme pahalanya dari siapa nanti kan? Terus surganya dari siapa nanti kan, gitu. Karena di akhirat itu yang punya surga Allah, gitu kan. Gitu. Dajjal hanya tipu-tipu kan, gitu. Jadi kita mesti komit dulu bahwa setiap melihat persoalan kita harus berada di barisan umat Islam, yaitu barisan yang sepakat dengan akidah syariat Islam, gitu. Bukan orang yang kemudian malah tidak sepakat dengan Islam, padahal dia orang Islam. Misalnya orang Islam tapi setuju dengan judi untuk diundangkan misalnya. Nah ini kan pengkhianatan itu kalau kayak begitu kan, terhadap Islam. Pengkhianatan terhadap Islam kan kalau sudut pandang Islam. Tapi bagi kapitalisme itu ya pahlawan kan begitu, pahlawan kebebasan kan gitu. Gitu. Karena kan tergantung sudut pandang akidahnya itu ya. Gitu. Kalau tadi kalau judi hasilnya dipakai pemerintah atau negara buat bangun jalan, gimana Ustaz? Apakah pengguna jalan juga salah gitu? Ya itu pertanyaan yang baik gitu ya. Tapi saya mau kembangkan supaya lebih jelas gitu ya pertanyaannya. Bagaimana juga orang-orang yang menanam pohon misalnya ya. Pohon banyak itu ya, ada pohon-pohon yang di pinggir laut, pohon apa namanya? Mangrove. Ya mangrove ya, mangrove ini. Itu kan menghasilkan oksigen ya, sirkulasi CO2, O2. Bagus kan itu, gitu. Bagaimana kalau benih-benih ini dibeli dari harta yang haram? Gitu. Misalnya untuk money laundering dari korupsi misalnya. Gitu ya misalnya, gitu. Apakah kemudian oksigen yang dikeluarkan oleh pohon-pohon mangrove ini menjadi harum untuk bernapas bagi seorang muslim? Nah, ini salahnya gitu. Ini salahnya nggak ikut halaqah ini. Nggak mengerti itu. Hukum perbuatan dan hukum benda itu berbeda. Gitu loh. Hukum benda bahwa oksigen, jalan dan semua itu milik umum. Gitu. Milik umum, halal bagi siapapun. Allah yang menentukan. Dari mana dasarnya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua itu apa yang di langit dan di bumi dan isinya ini semua milik Allah. Karena yang menciptakan Allah. Kemudian khalaqalakum, diciptakan untuk kalian. Jadi asal dari benda itu semua dibolehkan oleh Allah, kecuali yang diharamkannya. Milik umum seperti oksigen, jalan itu udah sah buat semua manusia. Itu bahkan yang beragama maupun tidak beragama sekalipun, bahkan kaum ateis boleh lewat jalan. Itu loh, Allah itu Maha Ar-Rahman. Gitu. Walaupun orang yang menentang dia, menentang Allah, tetap dibolehkan lewat jalan. Nggak pici dengan orang-orang yang sekarang kan gitu ya. Bumi nggak ikut buat itu, ada orang beda pendapat diusir-usir gitu. Gitu. Apa dia yang buat bumi? Gitu. Lihat itu orang-orang di mana Thailand ya, suku apa tuh? Rohingya diusir-usir. Apa dia yang buat tanah, buat bumi, buat matahari? Sejak kapan dia buat? Orang beda pendapat boleh aja lah gitu. Kenapa diusir-usir? Palestina,
Itu tanah yang buat Allah, itu hidupan yang buat Allah, kenapa diusir-usir? Gitu loh. Itu kalau buat aturan sendiri kayak gitu gitu. Jadi oksigen yang keluar dari mangrove atau jalan itu milik umum, jalan yang dibuat itu milik umum. Itu dari sisi hukum Islam. Lalu bagaimana dengan dana yang dipakai membangun? Ya tadi misalnya dana untuk beli benih mangrove atau dana untuk jalan itu dari uang haram misalnya, hasil judi atau hasil, ya itu kesalahan dia sendiri. Gitu. Itu hukum perbuatan. Gitu. Hukum perbuatan ya yang salah yang haram itu, yang berjudi dan yang korupsi, yang salah di sana. Gitu. Dia yang akan menanggung perbuatan dia sendiri di dunia dan di akhirat. Gitu. Kalau masalah jalan tetap halal, milik umum, oksigen tetap halal. Walaupun dihasilkan dari mangrove hasil korupsi misalnya, tidak ada urusan, itu kesalahan dia sendiri gitu. Jadi itu ya, jadi hukum perbuatan sama hukum benda itu berbeda. Makanya harus ikut halaqah gitu kan, supaya ngerti gitu. Tidak dikibulin orang nanti. Gitu. Nanti begitu terus, Mas ustadz, kiai, jangan bernapas oksigen, Anda harus buat oksigen sendiri karena ini mangrove ditanam dari money laundering korupsi. Nggak bisa, nggak ada urusan gitu. Itu kesalahan dia sendiri, dosa-dosa dia sendiri. Oksigen tetap halal karena yang menghalalkan Allah. Gitu. Jadi milik umum. Jalan tetap halal. Bahkan kaum ateis sekalipun boleh lewat jalan. Para kriminal boleh lewat jalan karena umum. Seperti bernapas juga begitu. Allah itu Ar-Rahman. Itu orang yang bertakwa boleh bernapas dengan baik, halal, gratis. Itu orang yang kriminal, bahkan orang yang menentang Allah dan Rasulnya juga boleh bernapas. Di dunia dikasih sama Allah. Mana ada orang yang berpikir seperti itu kalau tidak mengacu kepada Allah dan Rasulnya. Itu kan. Kalau orang buat sendiri ya kayak begitu akhirnya. Kayak Rohingya itu diusir-usir, Palestina, orang anak-anak kecil mau ngapain, dia bahayanya apa, dibunuh-bunuhin gitu kan, gitu. Karena orang tidak tunduk sama Allah, gitu. Gitu. Jadi apa namanya tadi, jalan atau oksigen atau apapun, air misalnya dan seterusnya, itu adalah milik umum. Selagi dalam ini umum ya, kecuali yang jumlah sedikit ya. Jumlah sedikit misalnya oksigen di tabung, kalau cuma sedikit ya boleh milik individu. Misalnya oksigen di kaleng sedikit gitu. Nah itu boleh dijual milik individu boleh. Tetapi kalau oksigen lepas di ruang terbuka itu tidak boleh. Itu harus milik umum. Gitu. Saya pikir saya menjawab, insya Allah. Menarik Gus, bahasan barusan. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana ya apa ini, kita kan sebagai kaum muslimin yang hidup di negeri ini ya. Nah, itu kan ya terkadang masalah penentuan hukum ribawi itu kan ya bagi kaum muslimin yang memilih wakil-wakilnya itu gimana Gus? Apakah mereka terkena imbas dari penentuan hukum yang ditetapkan oleh para wakilnya, ataukah terbebas dari hukum ya sebagai pertanggungjawaban sebagai iya, di dunia dan di akhirat ya. Dan di akhirat. Iya, saya pikir itu pertanyaan yang baik gitu ya, mewakili banyak pertanyaan masyarakat gitu. Jadi bagaimana dengan masyarakat yang menyampaikan aspirasinya ya kepada misalnya wakilnya dia di DPR misalnya ya, kemudian anggota DPR itu membuat undang-undang yang mengesahkan dalam tanda petik riba begitu ya undang-undangnya. Misalnya bagaimana bank sentral itu harus bekerja untuk mengatasi inflasi dengan menaik turunkan suku bunga, kan begitu kan. Itu kan ada perintahnya, itu bukan takdir itu gitu. Nanti orang berpikir, wah ini bunga karena ini masa takdir, enggak, itu perbuatan orang itu gitu. Gitu. Jadi jangan salah paham itu gitu. Nah, itu gagal paham namanya begitu.
itu bunga dan tidak bunga untuk mengurus inflasi ini gitu. Itu perbuatan manusia itu mulai dari pembuatan undang-undangnya sampai pelaksanaannya sampai penegakannya sampai pengemban dakwahannya gitu. Itu perbuatan manusia, bukan takdir itu gitu. Makanya kalau pertanyaannya seperti itu bagus sekali. Bagaimana dengan orang-orang yang memilih wakilnya, kemudian wakilnya membuat undang-undang yang mengajukan solusi riba gitu. Ya jawabannya dia sama, akan diminta pertanggungjawaban seperti yang mengundangkan gitu. Seperti ya ini orang-orang yang memilih wakilnya gitu kan. Kemudian wakilnya mengesahkan riba dan memerintahkan untuk ditegakkan riba. Mereka mending dapat gajian gitu kan. Gitu. Iya, lah yang memilih ini gajinya dari mana gitu. Di akhirat sama-sama diminta pertanggungjawaban. Riba itu dosa besar, jangan sembarangan itu gitu. Ini sudah nggak dapat apa-apa gitu kan, diminta tanggung jawab gitu. Gitu. Jadi jangan hanya berpikir jarimu untuk gesek-gesek handphone itu yang akan diminta tanggung jawab. Oh, coblosanmu juga diminta tanggung jawab. Engkau mencoblos orang, menunjuk wakil, kemudian wakil itu mewakili Anda untuk mensahkan yang diharamkan Allah. Anda akan diminta tanggung jawab juga, begitu. Apalagi isu-isu sekarang Anda mau mensahkan judi gitu. Hati-hati, ini bukan soal partai mana enggak. Kita hanya bicara orang per orang gitu. Seorang muslim dia punya tanggung jawab terhadap membenarkan isi Al-Qur'an. Di partai manapun itu. Kita enggak milah-milah, oh itu kan partai yang enggak gitu. Partai manapun kalau dia orang muslim, dia harus bertanggung jawab. Gitu. Karena dia sudah menyatakan beriman kepada Al-Qur'an gitu kan, gitu. Beriman kepada Al-Qur'an itu sudah baik. Tapi pelaksanaannya bagaimana? Komitmennya jangan dikhianati gitu. Sebab nanti Al-Qur'an itu kalau dikhianati nanti di hari kiamat itu Al-Qur'an itu aja hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an pada hari kiamat nanti akan datang untuk membelamu atau akan menjadi musuhmu. Gitu. Kalau di dunia Al-Qur'an dipelintir ke sana sini untuk melawan Allah, akan datang hari kiamat menjadi musuhnya. Tapi kalau Al-Qur'an ditegakkan, dilaksanakan dengan baik, syafi'an li ashabihi, Al-Qur'an akan datang memberi syafaat kepada ahli Al-Qur'an. Gitu. Saya pikir saya menjawab ya, insya Allah ya. Gus, ini terkait carut marut riba ini. Ini apa ada kaitannya dengan banyak sedikitnya pendidikan yang diterima oleh masyarakat? Misalnya dengan ini perlunya majelis taklim yang membahas khusus riba, atau seperti gimana, Gus? Iya. Saya pikir ini pertanyaan yang bagus juga. Ini mungkin dalam benak masyarakat itu sudah berpikir di mana-mana ada majelis taklim kan gitu kan, ada majelis halaqah, ada pengajian umum, mana-mana ada pembahasan agama gitu. Tapi di mana letak kesalahannya gitu? Kok riba juga merajalela, kemungkaran merajalela begitu? Apa yang salah ini gitu? Apakah pendidikannya? Tentu tidak. Gitu. Kita tidak menyalahkan pendidikan. Pendidikan sudah baik gitu. Terus diperbaiki terus, dinamis gitu. Majelis taklim baik, majelis halaqah baik. Ormas-ormas yang mempelajari Islam baik, universitas baik, pesantren baik, nggak ada masalah pendidikan gitu ya. Gitu. Dari sisi mempelajari Islam itu adalah perbuatan yang baik gitu. Tapi mengapa ini persoalan gitu? Seperti riba ini justru seolah-olah orang menganggapnya kayak takdir aja ini gitu kan. Kayaknya nggak bisa apa-apa kita ini gitu. Sebab ini kan terkait dengan undang-undang begitu. Gitu. Jadi
sebenarnya persoalan riba itu tidak bisa ditarik ke persoalan pendidikan, tidak bisa. Karena pendidikan itu ya semua orang sudah paham masalah riba itu. Tidak lewat pendidikan juga paham orang, sudah mengerti itu. Bahkan kalangan awam sekalipun kalau kita ngomong riba itu orang udah tahu, oh itu haram gitu. Seperti ngomong judi gitu. Oh judi itu haram, itu sudah ngerti. Kalangan awam sampai ulamanya tahu. Awam sampai intelektualnya tahu gitu. Tetapi kalau rinci-rincinya ya, kalau rinci-rincinya, detailnya, dalilnya dan sebagainya itu kaitannya dengan pendidikan ya. Nanti kaitannya dengan majelis taklim, majelis salako, universitas, pesantren dan sebagainya, kaitannya dengan pendidikan. Tetapi untuk tingkat membenarkan dan menyepakati untuk ditegakkan, itu hanya tingkat membenarkan dan menegakkan dalam aspirasi supaya perundang-undangan tidak menyimpang dari itu. Maka ini komitmen yang harus dilakukan. Gitu loh. Itu setiap orang muslim ya, para khotib Jumat, para penceramah, para pendakwah dan sebagainya, ya harus berani ngomong bahwa riba itu haram gitu. Gitu. Dan tidak melanggar hukum apa-apa orang mengatakan riba itu haram gitu loh. Itu pertanggungjawaban kita sebagai seorang muslim. Karena Al-Qur'an tegas mengatakan wa halallahul bai'a wa harramar riba. Dan kalau sudah kadung terjadi falakum ru'usu amwalikum gitu kan. Kalau sudah terjadi transaksi riba, pokoknya saja yang wajib dibayar gitu kan. Jadi sebenarnya persoalannya bukan masalah pendidikan gitu, tapi persoalannya komitmen gitu. Masyarakat umum jangan sembarangan mewakilkan kepada orang lain untuk menyetujui riba. Kaitannya dengan pembentukan undang-undang misalnya. Sebab dia akan diminta tanggung jawab. Gitu. Sebagai seorang muslim ya, bukan membahas partai manapun enggak. Gitu. Atau ormas manapun enggak, tapi membahas sebagai seorang muslim yang bertanggung jawab kepada dakwah Islam karena kewajiban dia begitu. Jadi dakwah Islam harus orang-orang yang terpilih. Oh itu kan syarat Rasul itu. Kalau dakwah Islam itu semua sebagai orang muslim wajib. Jangan kemudian sembarangan ngomong gitu. Kalau orang udah mencuri berarti sholat nggak wajib, enggak juga. Kalau orang sudah berzina berarti sholatnya nggak wajib, enggak juga. Dakwah tetap wajib, sholat tetap wajib, puasa Ramadan tetap wajib. Itu hukum sudah selesai, jangan dibuat hukum-hukum baru itu. Gitu. Kan ada orang yang ngomong begitu kan, dakwah harus orang yang gitu. Itu salah Rasul itu, orang yang maksum. Gitu. Kalau hukum itu mukallaf bagi orang muslim selama dia berakal. Gitu kan. Kan ada ad-dinu huwal aqlu, la dina liman la aqla lahu. Kan begitu kan. Agama itu buat orang yang berakal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Ini maksudnya akalnya yang hilang. Misalnya orang gila gitu. Tidak mukallaf ya, tidak dibebani hukum. Selama dia sehat sebagai seorang muslim, mukallaf itu. Walaupun dia pejudi, tetap wajib sholat, tetap wajib puasa Ramadan, tetap wajib dakwah. Kalau mengatakan orang pejudi berarti haram dakwah, itu membuat hukum sendiri loh, itu dosanya besar. Hati-hati ngomong gitu. Gitu. Dasarnya dari mana itu? Siapa ngomong gitu? Gitu. Sembarangan itu gitu. Gitu. Nggak boleh membuat syariat sendiri gitu. Itu dosa besar, hati-hati. Dan jangan juga merasa paling bersih. Karena Al-Qur'an tegas, wala tuzakku anfusakum. Gitu. Jangan merasa paling bersih. Sok suci gitu kan gitu. Wala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Jangan-jangan yang merasa paling bersih itu sebenarnya itu banyak kejahatannya tapi belum dibongkar itu gitu kan. Gitu. Itu. Karena aibnya belum dibawa ke pengadilan, berarti aibnya belum dibongkar. Aib itu kan pelanggaran hukum kan, gitu. Aib melanggar aturan Allah itu namanya aib. Kalau belum dibawa ke pengadilan di dunia berarti belum terbongkar. Itu di akhirat akan ada akibatnya. Jadi jangan membuat hukum sendiri. Itu. Jadi hukum
sholat, puasa, zakat, itu bagi mukallaf semua. Orang bertakwa maupun kurang bertakwa itu tetap wajib gitu. Dan sembarangan buat hukum sendiri. Oh itu maling tuh, itu koruptor, berarti sudah nggak wajib puasa Ramadan, nggak wajib dakwah. Oh sembarangan. Tetap wajib, gitu. Hukum sudah selesai. Begitu. Tapi kalau seorang rasul itu memang wajib kaitannya dengan kemaksumannya, itu hukum-hukum kaitannya dengan ini. Kalau rasul juga nggak maksum, nggak terjaga dari kemaksiatan, ya nanti rusak semua, itu kan. Itu kan dalil akli dan dalil naklinya untuk keimanan kepada rasul. Bukan kaitannya dengan kewajiban dakwah, bukan kaitannya dengan kewajiban sholat, kewajiban puasa dan sebagainya. Itu ya, itu. Jadi kalau tadi dikatakan bagaimana dengan majelis taklim sudah banyak, universitas sudah banyak, majelis halaqah sudah banyak, ceramah-ceramah sudah banyak, tapi persoalan ini masih berkembang begitu dahsyatnya, kemungkaran. Apa yang salah? Yang salah ini komitmennya, itulah. Mereka sudah tahu riba haram, tapi komit enggak? Itu. Makanya orang jangan dilihat surbannya, gitu. Inna wala yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah itu tidak melihat jasadmu dan rupamu, yang dilihat itu ila a'malikum wa ila qulubikum, gitu. Jadi yang dilihat komitmennya, keimanannya itu bagaimana. Jadi anggota DPR, komitmenlah kalau dia seorang muslim jangan terima riba. Buat undang-undang yang tidak menentang Allah. Tapi itu menentang, jangan membuat undang-undang yang menentang Al-Quran. Karena nanti itu akan diminta tanggung jawab. Misalnya dengan menghalalkan riba. Bahkan memerintahkan untuk ditegakkan. Itu. Ini yang membuat undang-undang juga akan diminta tanggung jawab. Yang memilih dia juga akan tanggung jawab. Gitu. Makanya ini komitmen masyarakat. Masyarakat harus dijelaskan sejelas-jelasnya supaya mereka tidak sembarangan mewakilkan urusan. Gitu. Mewakilkan urusan. Kalau urusan yang kaitannya dengan pertanggungjawaban kepada Allah, gitu, kepada masalah syariat, jangan serahkan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Begitu. Sebab begitu Anda menyerahkan ke sana, bukan hanya jarimu yang gesek-gesek touchscreen dari handphone, tapi juga coblosanmu memilih seseorang itu akan diminta pertanggungjawaban, gitu. Mending yang dapat bayaran yang mereka kan, gitu. Lalu masyarakat yang grassroots dapat apa? Itu enggak dapat apa-apa di dunia, akan diminta tanggung jawab, di akhirat diminta tanggung jawab. Jadi persoalannya bukan majelis taklim, bukan majelis pendidikan, tapi masalah komitmen orang. Dia sudah mengerti riba haram, ini enggak, gitu. Dia komit enggak, gitu. Nanti surbannya udah gede tapi haram iya aja, gitu. Riba iya aja. Dakwah itu bukan pidato. Sikap dia di dalam ruang publik, gitu loh. Pidato memang salah satu aspek. Gitu. Dakwah itu bukan pidato, bukan ceramah, gitu. Orang diem aja, nggak pidato. Dia menghadirkan di ruang publik, misalnya sholat Jumat, berangkat ke masjid, itu sudah mendakwahkan. Walaupun dia bukan penceramah. Sama, dia datang ke majelis judi, dia juga dakwah itu. Itulah. Jadi dakwah itu bukan pidato, jangan salah itu, gitu. Jadi sikap dia, tindakan dia di ruang publik. Itu. Ya itu mendakwahkan. Makanya persoalannya kaitannya dengan komitmen dan pengkhianatan terhadap Islam. Apakah dia komit atau berkhianat terhadap Islam? Dapat dilihat dengan nyata. Tidak perlu dicari-cari informasi, tidak perlu dimata-matai. Mereka sendiri sudah mengumumkan kok. Apanya yang mau dicari-cari? Udah jelas gitu. Gitu. Ini bukan rahasia itu. Sesuatu yang nampak dan diakui gitu. Gitu. Jadi kita menghimbau kepada sesama
orang Islam agar melakukan kewajibannya di dalam masalah riba itu. Jangan membuat aturan itu atau hukum-hukum perundangan yang itu, melanggar Al-Quran dalam hari ini dan mensahkan riba. Itu riba itu paling sederhana ya bunga tadi itu gitu. Ngomong begini kan tidak melanggar apa-apa. Juga di masyarakat sudah ada bank syariah, sudah ada solusi. Misalnya kalau nggak mau pakai bunga, pakai sweet ke bank syariah kan bisa juga gitu. Jadi sudah ada pilihan sebenarnya, tinggal ada kemauan apa enggak gitu. Jadi itu ya ini yang apa namanya kita harus bangunkan umat Islam gitu, supaya mereka menyadari apa yang sedang terjadi gitu. Apakah mereka itu bertakwa kepada Allah atau bertakwa kepada selain Allah, itu masalahnya kan gitu. Karena de facto dan de jure-nya harus clear kan gitu. Orang sudah ngomong bertakwa kepada Allah, tapi faktanya bagaimana de factonya? Kalau dia mensahkan riba ya berarti nggak takut sama Allah, gitu kan? Bertakwanya kepada selain Allah gitu. Tapi kalau dia melarang riba dan tidak mau dengan riba, ya berarti dia bertakwa kepada Allah kan gitu. Innal ladzina yujadiluna fi ayatina la yakhfauna 'alaina. Orang-orang yang mendebat ayat-ayatku, dia tidak takut kepadaku. Itu Allah ya, Al-Quran itu bukan saya itu. Nanti itu kan menilai itu. Yang menilai bukan saya. Innal ladzina yujadiluna fi ayatina la yakhfauna 'alaina. Orang-orang yang suka membantah, mendebat ayat-ayatku, itulah orang-orang yang tidak takut kepadaku. Allah ya kan, itu bukan saya itu gitu. Baca sendiri ya ayatnya itu gitu. Jadi kalau takwa tidak takwa kan yang tahu Allah, iya. Tapi Allah sudah memberitahu. Kalau Allah sudah memberitahu jangan nggak mau tahu, gitu kan? Ada juga orang yang sudah diberitahu nggak mau tahu gitu kan, gitu. Allah sudah beritahu. Semua yang tahu itu Allah. Gitu. Kalau hal-hal yang rahasia ya Allah yang tahu ya gitu. Tapi hal yang sudah diberitahu dengan jelas dapat dilihat dengan nyata, ya jangan tidak mau tahu gitu. Karena sudah sangat jelas Allah mengatakan di situ orang-orang yang mendebat ayat-ayatku gitu. Innal ladzina fi ayat la yakhfauna 'alaina. Itulah orang-orang yang tidak takut. Naudzubillah min dzalik. Dan tadi yang saya sitir di sebelumnya tadi juga, jangan sembarangan, karena Al-Quran itu datang di hari kiamat dua mata pisau yang fungsi gitu. Jadi Al-Quran itu akan datang gitu, hujjatun alaika au hujjatun laka gitu. Jadi Al-Quran akan datang ja'a yaumil qiyamah itu menjadi musuhmu atau menjadi penolongmu gitu. Jadi itu closing statementnya. Ya. Baik, terima kasih Gus. Demikian sobat muslim di rumah, podcast kita tentang riba secara pemahaman menurut peradaban Islam, bahwa sesungguhnya riba itu tidak adil sehingga Allah haramkan. Dan semoga kita semua bisa menjauhi praktek-praktek riba di dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.